Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya asmara kamu di sisa akhir tahun 2024. Kita akan lihat ya seperti apa energi asmara kamu di sisa akhir tahun 2024. Jadi kamu bisa hitung mulai dari September, Oktober, November, Desember. Ya, dan ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, single ya. Jadi ini untuk kamu Virgo single, oke. Untuk yang couple nanti ada lagi lain ya. Kita reading sendiri, oke. Ambil mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, single, asmara sisa akhir tahun 2024. Jadi ini untuk bulan-bulan ke depan. Oke, di sini ada penyesalan ya. Ada rasa kecewa yang masih kamu rasakan. Aku rasa kamu tuh kayak mungkin masih kepikiran masa lalu, masih sedih, masih galau gitu ya, tentang sesuatu yang pernah terjadi gitu. Bisa kamu menyesal ataupun memang menyesalnya nih maksudnya bisa kamu menyesali karena kamu punya berbuat kesalahan gitu, tapi bisa juga kamu menyesali karena kehilangan ataupun karena biasanya ya orang yang putus dan merasakan sakit hati, kecewa itu kan kayak nyesel, aku nyesel bertemu dengan dia, aku nyesel sudah bersama dia. Nah istilah kayak gitu loh ya, kadang-kadang kan ada yang merasa gitu ya. Dan ini kamu tuh kayak masih meratapi kesedihan kamu. Dan di sini ada Six of Swords. Aku rasa ada juga beberapa di antara kamu tuh ini kayak berjuang, kamu ini kayak lagi sedang berjuang untuk melepaskan masa lalu kamu gitu ya, untuk move on. Di sini kamu berusaha untuk meninggalkan masa lalu kamu ya gitu, berusaha untuk move on gitu. Ada 56 ya, angka 56. Jadi maknanya kamu memang benar-benar ingin sebuah perubahan dalam hidup kamu atau dalam dirinya kamu nggak mau dalam kondisi seperti itu terus gitu. Oke. Dan di sini kita punya Knight of Swords. Awalnya mungkin kamu ngerasa agak sedikit kesulitan gitu ya, gitu, karena kamu ingin cepat-cepat move on. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu tuh menyadari bahwa move on itu nggak mudah gitu, nggak mungkin cepat gitu. Sehingga di sini kamu tekad kamu yang kamu kuatkan gitu ya, tekad kamu yang kamu kuatkan, walaupun kadang-kadang kamu sempat kayak merasa bolak-balik ya, maksudnya bolak-balik gini, di satu sisi tuh kamu benar-benar maju fokus ke depan, tapi kadang-kadang kamu kayak masih ingin kembali menoleh ke belakang. Nah kayak gitu istilahnya ya. Tapi di sini aku ngerasa memang ada tekad kamu ya, dengan adanya Knight of Swords ini kamu benar-benar udah bertekad untuk move gitu, karena di sini ada the harapan juga. Kamu berharap benar-benar kamu itu bisa kayak benar-benar bisa stabil kembali gitu loh keadaan kamu, dan kamu kayak benar-benar berserah di sini, berserah, pasrah gitu ya sama Tuhan. Dan di sini ada hal-hal yang kamu lakukan ya, hal-hal baik yang kamu lakukan gitu, kayak semacam kamu lebih mendekatkan diri gitu loh ke Tuhan, ke Sang Pencipta gitu ya di sini. Karena ya kamu tahu di sini ada Knight of Swords yang kamunya ini nggak sabaran gitu, kamunya ini masih kesel, masih marah gitu, dan kamu berpikir dengan cara spiritual atau lebih berspiritual, mungkin ini membuat kamu tuh lebih tenang atau lebih baik istilahnya seperti itu gitu. Oke. Dan di bottomnya kamu di sini ada King of Pentacles ya, yang dimana kamu ini benar-benar ingin membuat diri kamu itu senyaman mungkin gitu ya. Dan
dalam kondisi kayak sestabil mungkin gitu. Dan aku ngerasa ada beberapa di antara kamu ini lebih fokus ke pekerjaan ya daripada percintaan gitu. Karena ya kamu kan dalam proses menghealing diri nih ya. Jadi kamu nggak terburu-buru untuk menjalin hubungan baru gitu, nggak gitu ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Justru di sini aku ngelihat kayak kamu tuh belajar untuk lebih bertumbuh lagi gitu. Ya fokus ke kondisi karir, keuangan, bagus sih gitu loh, karena nanti ada pertumbuhan dari segi finansial gitu. Tapi yang poin pentingnya di sini, kamu tidak ingin apa ya, kayak kamu tuh tidak ingin tetap berada dalam situasi yang tidak mengenakan gitu loh ya, terutama dari segi emosional gitu ya. Jadi makanya kamu tidak terburu-buru di sini untuk untuk menjalin sebuah hubungan gitu ya. Aku lihat di sini kamu ada pengalaman dari masa lalu yang memang ini kamu butuh menghealing diri gitu loh ya, seperti itu. Dan kamu itu memang berusaha di sini, berusaha banget ya untuk meninggalkan hal-hal yang nggak serve lagi buat kamu gitu ya, hal-hal yang nggak mengenakan buat kamu gitu ya. Walaupun di sini kamu sulit ya untuk melupakan seseorang dari masa lalu kamu, tapi aku ngerasa dengan tekad kamu di sini, dengan perjuangan kamu, dengan fokus kamu, dengan keyakinan kamu, aku rasa kamu akan lebih tenang nantinya. Kamu akan bisa move on gitu loh ya. Ada beberapa di antara kamu di sini mungkin untuk sebelumnya ya, kamu ini berhubungan dengan seseorang yang memiliki perbedaan ya, adat, budaya, agama mungkin gitu, dan kamu mungkin kayak tidak direstui gitu loh, entah dari orang tua kamu ataupun orang tua pasangan kamu ini, sehingga kamu harus berpisah dengan seseorang ini gitu. Oke. Ada yang beberapa seperti itu, makanya karena terpaksa gitu ya, mau nggak mau ya kamu harus melepaskan seseorang ini gitu. Kemudian kita lihat dari oracle-nya di sini. Ada very soon. Kemudian pay attention to red flags dan juga ada rekonsiliasi. Aku rasa ada beberapa di antara kamu nih ya yang single, kamu akan segera ya dipertemukan dengan seseorang di sini. Aku nggak tahu entah ini bisa ini seseorang dari masa lalu yang mungkin dulunya sempat berpisah dengan kamu atau kayak ada masalah dengan kamu gitu ya, dan seseorang ini tuh kembali sama kamu di saat dia udah benar-benar yakin sama kamu gitu. Karena sebelumnya mungkin hubungan kamu ini ada perpisahan atau masalah ini karena sesuatu ya, bisa karena jarak ataupun bisa karena masalah finansial atau ekonomi gitu ya, yang dimana seseorang ini mungkin harus keluar, entah keluar pulau, kota atau negara gitu ya, untuk kayak merantau gitu ya, masalah karir gitu, atau kayak dia tuh lebih mentingin karirnya dia atau keuangan dia gitu. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Dan seseorang ini tuh mungkin terkesan kayak dulunya tuh menurut kamu kayak nggak sayang, nggak cinta, kayak kesan mengabaikan kamu gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu, karena dianya dulunya mungkin kayak ya belum siap lah gitu ya untuk hubungan yang lebih serius dengan kamu gitu. Tapi di sini kamu akan dipertemukan lagi dengan seseorang ini gitu ya. Bisa seperti itu gitu ya kalau orang dari masa lalu, tapi bisa juga ini bukan orang dari masa lalu ya, tapi orang baru gitu ya, orang baru. Tapi aku rasanya kamunya yang belum siap untuk menjalin hubungan baru, karena ya seperti yang bilang tadi, ada beberapa yang masih dalam proses move on, proses healing kayak gitu ya. Tapi hati-hati di sini, karena di sini ada pay attention to red flags. Jangan sampai kamu terlepas dengan jodoh kamu ya. Kayak gini, kalau kamu terlalu fokus dengan kesedihan kamu ya, ataupun
masih belum merelakan seseorang dari masa lalu kamu, bisa saja kamu akan terlewatkan orang yang terbaik atau lebih baik, istilahnya kayak gitu. Makanya di sini ada pay attention to red flags gitu, yang dimana kamu harus perhatikan gitu loh ya, kamu harus perhatikan tanda lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Kalau orang baru ini yang datang ke dalam hidup kamu ini memang dia adalah orang yang tepat, kalau kayak ngajakin serius sama kamu ya kenapa tidak gitu, kalau kamu pengennya serius ya, menjalin hubungan serius dengan seseorang gitu. Karena aku ngerasa di sini kemungkinan seseorang yang datang ke dalam hidup kamu ini adalah seseorang yang akan menjalin sebuah hubungan yang serius dengan kamu gitu, kayak pengen menikah sama kamu. Jadi kayak orang ini tuh nggak main-main gitu loh, seperti itu ya. Tapi kayaknya kamunya nanti yang masih belum siap kayaknya gitu. Oke, tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil mana yang resonate, kalau nggak resonate ya berarti bukan energi kamu. Dan kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia Cancer, Pisces, Scorpio, di sini ada Taurus, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokan. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.